Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Rosdiana Espar MM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naufal Ari Pamungkas dengan nomor MPM 221100024 dari semester 7A. Rekan-rekan sekalian, dalam dunia bisnis, komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan. Namun, bagaimana pesan tersebut bisa dipahami, diterima, dan bagaimana pesan tersebut bisa mempengaruhi orang lain. Makanya, komunikasi perlu strategi, dan strategi tersebut dirangkum dalam 7 pilar komunikasi bisnis. Pilar yang pertama adalah pemahaman terhadap proses komunikasi. Dalam pilar ini, kita dituntut untuk mengetahui bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator. Kemudian yang kedua, bagaimana memahami komunikan. Kemudian yang ketiga adalah media apa yang digunakan untuk melakukan komunikasi ini. Yang keempat adalah bagaimana menyusun pesan yang baik. Dan yang kelima adalah bagaimana mengevaluasi efek dari komunikasi. Intinya, sebelum bicara, kita harus memahami proses komunikasi terlebih dahulu. Jangan asal menyampaikan pesan secara asal. Pilar yang kedua yaitu penggunaan pikiran atau good thinking. Prinsipnya cukup sederhana, yaitu think before communicate. Komunikasi yang baik selalu diawali dengan pola pikir yang baik. Kalau cara berpikir kita sudah jelas dan positif, pesan yang kita sampaikan juga akan lebih terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pilar yang ketiga yaitu memahami bahasa, baik verbal maupun nonverbal. Dalam komunikasi bisnis, apa yang kita ucapkan harus sejalan dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Karena seringkali pesan nonverbal justru dapat lebih kuat dibandingkan dengan pesan verbal. Pilar yang keempat yaitu kejelasan pesan. Pesan yang baik itu disusun secara utuh dan koheren. Yang kedua, kalimatnya sederhana, pendek, dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan kata yang familiar dan konkret. Tujuannya yaitu cuma satu, pesan tidak multitafsir dan mudah ditangkap oleh audiens. Pilar yang kelima adalah daya persuasi. Dalam bisnis, komunikasi tidak hanya informatif, tapi juga persuasif. Caranya yaitu dengan menggunakan unsur emosional, yang kedua bahasa yang menyentuh perasaan, yang ketiga adalah moving the feeling. Karena pada praktiknya, keputusan bisnis seringkali dipengaruhi oleh emosi, bukan hanya logika. Pilar yang keenam yaitu kelengkapan pesan. Pesan yang disampaikan harus tidak setengah-setengah, tidak menggantung, menjawab apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kelengkapan ini penting agar komunikasi berjalan clear dan efektif. Pilar yang ketujuh atau yang terakhir adalah keinginan baik atau goodwill. Dalam komunikasi bisnis, apapun yang ditawarkan oleh perusahaan harus bertanggung jawab, tidak merugikan konsumen, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Karena kepercayaan publik dibangun dari niat baik yang konsisten. Selanjutnya adalah proses strategi komunikasi. Setelah memahami 7 pilar komunikasi bisnis bisa berjalan melalui beberapa proses. Yang pertama adalah asking atau bertanya, yang kedua telling atau memberitahu, yang ketiga listening atau mendengarkan, yang keempat adalah understanding atau memahami. 4 proses ini berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, keberhasilan dan kegagalan dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat dikatakan berhasil apabila pesan mudah dipahami, persepsi positif, dan komunikator percaya diri. Kemudian, komunikasi bisnis dapat gagal karena beberapa hal. Yang pertama, perbedaan bahasa. Yang kedua, adanya gangguan komunikasi. Yang ketiga, persepsi yang negatif. Dan yang terakhir adalah kurangnya kedekatan antara komunikator dan komunikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa 7 pilar komunikasi bisnis merupakan fondasi penting dalam dunia profesional, khususnya bagi kita sebagai calon praktisi bisnis dan manajer di masa depan. Dengan menerapkan 7 pilar ini, komunikasi tidak hanya dapat berjalan, tetapi juga bernilai, efektif, dan beretika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.